Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah gerakan non-blok GNB. Latar belakang. Benih Perang Dingin mulai tumbuh pada masa Perang Dunia Kedua. Keberhasilan pasukan sekutu membebaskan negara-negara di Eropa dari pendudukan Jerman. Tampaknya Uni Soviet harus berpacu dengan sekutu agar memperoleh daerah pengaruh apabila Perang Dunia Kedua berakhir. Masalah inilah yang menjadi pemicu keretakan antar negara-negara Eropa di bawah pengaruh Amerika Serikat dan di bawah hegemoni Uni Soviet. Ketegangan semakin berkembang setelah Uni Soviet menduduki negara-negara Baltik seperti Latvia, Estonia, dan Lithuania yang merupakan wilayah Polandia. A. Gerakan non-blok. 1. Sejarah gerakan non-blok. Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung pada tahun 1955 merupakan proses awal terbentuknya gerakan non-blok GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 1824 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja menapai kemerdekaannya. KAA ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya untuk memformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati dasar sila banding yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati penyataan. Dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai pendiri GNB. 2. Tujuan GNB. Tujuan GNB itu sebagai berikut. A. Mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota dengan jalan membantu perjuangan negara berkembang dalam mencapai kebersamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. B. Turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat melawan Uni Soviet dalam Perang Dingin. C. Berusaha membendung pengaruh negatif baik blok berat maupun blok timur ke negara-negara GNB. D. Berusaha memajukan membangun ekonomi, sosial, budaya, dan politik agar tidak tertinggal dari negara maju. Gerakan internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 1. Dampak GNB terhadap kehidupan sosial negara berkembang. GNB dapat mewujudkan eratnya hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. 2. Dampak GNB terhadap kehidupan ekonomi negara berkembang. Kerjasama antara anggota-anggota GNB dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia. 3. Dampak GNB terhadap kehidupan politik negara berkembang. KTT GNB 1 mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas belah, tidak menjadi anggota pasukan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Peran Indonesia dalam GNB. Indonesia sangat berperan penting dalam GNB. Beberapa peran penting yang dilakukan Indonesia dalam sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. 2. Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia menggelarkan KTT GNB di Jakarta. 3. Indonesia juga berperan penting dalam merendahkan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak.
D. Upaya mengatasi masalah pada negara berkembang. Masalah-masalah yang menonjol adalah adanya berbagai perselisihan yang terjadi di antara negara-negara anggota GNB sendiri. Perselisihan itu selain mengganggu suasana kerjasama internal GNB, ada kalanya menghambat jalannya sidang-sidang GNB. Visi GNB untuk berperan dalam mendorong dunia yang lebih damai, stabil dan makmur sebagaimana telah ditetapkan di Bali. Pentingnya GNB untuk membangun institusi demokrasi yang memungkinkan dibangunnya pembangunan politik yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Pembangunan global harus adil, tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal. Indonesia juga secara konsisten telah mengupayakan pemecahan masalah hutang luar negeri, negara-negara miskin, dan pembangunan mengenai penyelesaian hutang luar negeri. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.